Titik-titik kecil-kecil. Jadi batik itu biasanya dibuat dari rangkaian titik-titik yang ada di tempat yang luas, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Meta Voice. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Tuhu Adinda Mustaka Sakti dari Divisi Jurnalistik. Sebelum mulai, kenalan dulu nih sama dua bintang tamu kita hari ini, yaitu Bu Puspo dan Kak Saskia. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik. Selanjutnya ada Kak Saskia juga di sini. Apa kabar Kak? Halo, alhamdulillah baik. Di podcast kali ini kita bakal ngebawain suatu tema tentang daya tarik Indonesia nih, yaitu batik. Kalian pastinya tahu dong tentang batik, atau paling enggak pernah denger lah yang namanya istilahnya batik. Nah, menurut Ibu dan Kak Saskia sendiri, definisi batik itu apa sih? Saya dulu? Oke. Batik itu dari struktur katanya, menurut Bapak Profesor Sudarmono, dari khasanah bahasa Jawa yang diambil dari kata ombo dan titik. Ba itu luar, ombo, dan titik itu titik-titik kecil-kecil. Jadi batik itu biasanya dibuat dari rangkaian titik-titik yang ada di tempat yang luas, gitu. Untuk dari Kak Saskia sendiri? Terima kasih. Batik adalah wastra Nusantara, karya leluhur bangsa Indonesia yang mempunyai nilai dan filosofi tinggi yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Dan sudah ditetapkan oleh UNESCO sejak 2 Oktober. Terima kasih. Kalau begitu, mengapa kita harus bangga menggunakan batik? Ya harus bangga dong. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Saskia bahwa itu adalah warisan budaya yang sangat adiluhur. Berarti kita mempunyai sebuah warisan yang memang harus dilestarikan, warisan yang tidak dimiliki oleh negara lain, oleh bangsa lain, yang merupakan hasil-hasil dari produksi putra bangsa yang harus dilestarikan. Kalau begitu, jadi kita harus bangga dong dan harus ada upaya untuk melestarikan batik itu. Nah, menurut Ibu, upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk melestarikan batik tersebut? Iya, memang upaya ini harus ada, terutama untuk generasi muda. Saya respect sekali dengan upaya dari Metavo untuk mengangkat materi batik ini ke permukaan yang dilempar ke generasi muda khususnya. Jadi ada hal-hal yang harusnya menjadi sebuah tanggung jawab bagi generasi muda untuk melestarikan batik ini. Pertama, caranya mungkin yang lebih efektif adalah menggunakan batik ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kalau standarnya dulu batik itu dipakai hanya sebagai kain panjang, sekarang bisa mungkin dipakai untuk gaun, untuk kerudung, untuk aksesoris rumah, untuk apa saja yang bisa dipakai dalam berkehidupan yang bisa menunjukkan bahwa ini loh batik, ini loh keindahan khasanah budaya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang lebih efektif juga adalah mensosialisasikan batik itu di media-media sosial. Jadi semua generasi muda yang memang punya loyalitas tinggi terhadap warisan budaya kita, punya jiwa patriotis, salah satunya adalah ikut melestarikan batik ini. Jadi kemanapun kita harus pergi, membawa nama diri sendiri, juga harus membawa aset bangsa ini, yaitu batik. Boleh saya cerita sedikit? Boleh, silakan. Saya punya siswa yang mantan jadi alumni SMAS juga, yang akhirnya bisa kuliah ke Jerman. Nah, dia membantu minta advice saya tentang busana yang nantinya bisa dipakai untuk kuliah di Jerman. Nah, kalau di Jerman untuk kuliah itu biasanya tidak ada uniform khusus. Jadi
terserah masing-masing asal nyaman bagi pemakainya. Nah, saat itu saya mencoba ya iseng aja menyampaikan gimana kalau dia pakai khasnya Indonesia yaitu kain batik, entah dipakai untuk apa saja, juga memakai kebaya. Dan karena dia memang cinta, suka sekali batik, dia minta dikirimi batik dari Indonesia itu banyak sekali. Akhirnya dia menjahitkan batik itu untuk semua aksesoris dan kostumnya dia, untuk topi, untuk baju, untuk celana, untuk apa saja, tas dan sebagainya itu batik. Kemudian kebaya juga. Akhirnya dia menjadi seseorang yang terlabel. Teman-temannya dari negara-negara lain itu mengenal dia sebagai sebutan batik. Bukan hanya Indonesia, tapi si batik mana ya? Si batik kok belum datang ya? Nah, jadi karena dia istimewa di mata mereka, dan semua negara mengakui mereka itu bahwa memang batik itu istimewa. Ada banyak filosofi yang dari goresan-goresan desain batik ini, motif-motif batik ini. Nah, itu mungkin salah satu caranya seperti itu dari sisi generasi saya. Nah, mungkin dari Kak Saskia malah punya cara-cara yang lebih bagus lagi. Dan dari Kak Saskia sendiri nih sebagai generasi muda, upaya apa saja sih yang dapat dilakukan untuk melestarikan batik? Terima kasih. Kita sebagai generasi muda dalam melestarikan batik, kita juga bisa memulai dengan cara sederhana, mulai dari diri kita sendiri dengan memakai batik dari acara yang formal-formal seperti yang dikatakan Bu Puspo tadi. Kita juga bisa memadukan OOTD batik seperti masa kini dengan berkain menggunakan batik. Kita juga bisa memodifikasinya dengan motif batik yang ada di Kediri, yaitu masih banyak sekali ragamnya seperti Panji Galuh, Simpang 5, Nanas, dan masih banyak sekali. Dan perlu kita ketahui bahwa sekarang kita adalah generasi society 5.0, yang dimana kita sangat dimudahkan oleh media sosial. Kita juga dapat mempromosikan batik ke media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Baik. Dan dengan upaya-upaya melestarikan itu, apa hal itu bisa menarik minat remaja terhadap batik? Kalau menurut saya sangat minat, karena biasanya kalau kita memberikan inovasi-inovasi baru, kemudian cara itu ada di dunia mereka, di dunia remaja saat ini, caranya tidak out to date, saya yakin mereka juga akan tertarik. Jadi pinter-pinternya kita menginovasi bagaimana cara atau bagaimana hal-hal yang disukai oleh mereka. Jadi mungkin desainnya, mungkin motif batiknya, atau mungkin pada event-eventnya, nah ditata sedemikian rupa hingga batik itu ikut terangkat secara tidak langsung. Jadi seperti yang kita tahu, sebenarnya batik ini udah mulai dilirik loh sama luar negeri. Nah, perkiraan Ibu apa aja sih yang menyebabkan batik ini menjadi salah satu daya tarik dunia? Iya. Seperti yang disampaikan Kak Saskia, juga sudah saya sampaikan tadi, batik itu istimewa, sangat istimewa. Desainnya beragam, motifnya sangat beragam, dan di dalam setiap motif itu ada filosofinya. Ada doanya, kemudian ada penahannya. Artinya jika kita mau bepergian, kita mau pakai batik yang pakai motif ini supaya selamat. Bukan berarti kita tidak tidak mempercayai tentang Tuhan, tidak. Tapi ini sebuah upaya. Kemudian juga kalau menikah, nah itu biasanya pakai sidomukti, harapannya pengantin semuanya itu menjadi mukti, menjadi selain berbahagia nantinya sukses. Nah, kemudian juga masing-masing momen itu ada batik yang mewakilinya. Jadi
Itu salah satu keistimewaannya. Selain itu warnanya juga luar biasa. Kita bisa melihat kemarin saat Indonesia menjadi tuan rumah di Bali, sebuah acara internasional itu. Nah, Presiden kita memberikan arahan, tidak hanya arahan, memberikan perintah dan juga memberi batik kepada semua peserta yang hadir, dan luar biasa sekali sambutannya dari semua negara-negara yang hadir itu, kepala negara yang hadir itu, dan mengatakan bahwa memang batik yang dipakai itu memang sangat luar biasa. Itu yang. Kalau dari Kak Saskia sendiri, apa sih yang menyebabkan batik menjadi daya tarik dunia? Terima kasih. Perlu kita ketahui bahwa Jawa Timur mempunyai 38 kota dan di setiap kota terdapat kabupaten yang berada di daerahnya masing-masing. Dan pasti setiap kota mempunyai motif batik yang memiliki makna dan khasnya tersendiri. Maka dari situlah Indonesia merupakan negara yang menjadi lebih kuat dan lebih maju. Seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tak bersatu jua. Disitulah kita dapat mengamati dan mengerti betapa pentingnya batik dan berbagai motif batik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Nah, sebenarnya batik sendiri ini memiliki peminat yang nggak sedikit juga di dalam negeri ya. Benar sekali. Karena banyaknya minat terhadap batik, pastinya ada dampak juga dong yang ditimbulkan. Menurut Ibu dan Kak Saskia, dampak apa yang ditimbulkan batik terhadap generasi masa kini dan bagaimana dampaknya? Iya, sebetulnya kalau dikatakan minat, ya, saya melihat generasi muda sekarang itu sangat-sangat banyak, sangat berminat sekali ya. Artinya respon positif sekali terhadap batik kita. Tapi semua hal itu tidak lepas dari positif dan negatif. Semuanya itu pasti ada menimbulkan hal-hal yang juga itu tidak baik juga. Nah, karena kita punya produk yang sedemikian indah, punya warisan budaya yang sangat indah, dan itu di bidang ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi rakyat. Nah, karena ini juga menjanjikan secara finansial di bidang ekonomi, akhirnya juga kalau kita tidak pinter untuk menata, menginovasi, kita juga bisa ada kemungkinan akan diambil oleh orang lain dalam tanda kutip untuk menjadi, itu diklaim sebagai karya mereka juga. Nah, untuk itu pesan saya kepada kalian semua, generasi muda, hendaklah apa yang menjadi warisan keindahan, warisan budaya bangsa kita yang berupa batik ini dilestarikan, dijaga, kemudian dikembangkan semaksimal mungkin. Setelah itu digondeli itu dalam arti bagaimana kalian bisa merawat ini supaya jika orang lain yang suka mengagumi, tapi tidak untuk mengambil. Dari Kak Saskia sendiri? Dampak generasi muda terhadap batik itu menurut saya perlu kita ketahui bahwa batik di kalangan generasi saat ini sangat minim. Apalagi generasi muda saat ini, khususnya di daerah Kediri, sangat minim akan pengetahuan tentang batik. Oleh karena itu, adanya saya di sini sebagai pelopor batik, saya ingin masyarakat lebih mencintai, mempromosikan, dan membuat batik sampai ke dunia. Muda, berbudaya, batik Kediri mendunia. Terima kasih. Luar biasa motonya ya. Jadi semoga ini tidak hanya menjadi motonya Kak Saskia, tapi juga menjadi moto kita semua, para generasi muda, khususnya generasi muda Kediri, lebih khusus lagi dari yang dimotori oleh anak-anak Metafo dari SMA 1. Semoga kalian menjadi leader yang baik. Ini salah satu langkah yang benar-benar positif dan inovatif sehingga bisa mengangkat batik kita, khususnya batik Kediri, ke kancah dunia dengan segala
hal-hal efek positifnya. Untuk Ibu dan Kak Saskia sendiri, bangga nggak sih pakai batik itu? Wow, saya sangat bangga. Jadi untuk saya ya sampai di setiap event dimanapun, di setiap event baik itu di kedinasan, di sekolah ataupun non kedinasan, yang di luar sekolah, yang di luar kota, yang di luar pulau. Saya pernah dulu, tapi pada saat masih kuliah, yang di luar negeri. Begitu sukanya saya sama busana tradisi itu yang bisa dipakai hari-hari adalah batik dan kebaya. Saya pakai itu sehingga dan saya merasa lebih confidence, saya merasa lebih nyaman, lebih menjadi istimewa jika saya memakai batik. Nah, upaya saya adalah melestarikan itu dengan cara saya sendiri, karena saya bangga dengan saya memulai dari diri saya sendiri. Saya bisa menyebarkan virus cinta batik ini kepada orang-orang yang dekat dengan saya, orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang merespon positif saya, sehingga saya berharap walaupun kecil saya bisa membantu membuat orang lain lebih cinta terhadap batik. Dari Kak Saskia sendiri? Tentu bangga. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan memakai batik, memakai kesenian yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mencintai, memakai, dan mempromosikan batik kita ke media sosial juga mendapat peran penting untuk kita dengan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengembangkan industri batik di daerah kita. Dan yang paling penting, bangga dengan produk lokal batik khas Kota Kediri. Terima kasih. Dari awal topik hingga sekarang dapat disimpulkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu, apalagi generasi muda, harus mendukung batik ini ya. Sangat. Karena kalau tidak didukung bisa jadi tenggelam atau diambil negara. Iya, betul. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan atau wujudkan untuk mendukung industri perbatikan di Indonesia? Ya, kalau menurut saya just do it, minimal untuk kita sendiri, kemudian dikembangkan kepada orang-orang lain, dan kita difasilitasi oleh media sosial. Nah, itu mungkin cara pengembangan yang paling cepat dan paling efektif, paling bagus. Salah satu caranya seperti itu. Jadi kalau kita ingin membuat orang lain kagum terhadap apa yang kita perbuat, kita harus menunjukkan bahwa itu indah, itu cantik. Jadi tunjukkan bahwa kita suka, kita bangga terhadap batik. Nah, setelah itu kita sebarkan virus kebaikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan begitu orang-orang yang ada di sekitar kita pun menjadi tambahan kekuatan bahwa mereka juga akhirnya bisa ikut melestarikan batik yang indah ini, gitu. Jadi, jawaban Kak Saskia gimana? Benar apa yang dikatakan dengan Ibu Spol, saya setuju sekali. Kita dapat memakai batik dan kita dapat mulai dari diri kita sendiri. Pada saat ini generasi muda saat ini adalah generasi society 5.0, di mana kita sudah dimudahkan dengan teknologi modern yang sangat-sangat kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita juga bisa mempromosikan batik di media sosial dengan cara kita mempromosikan memakai kita pergi ke tempat pembatik, kita mengetahui gimana caranya mencanting dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita juga dapat bisa OOTD atau outfit of the day. Saat ini lagi tren-trennya yang ada di media sosial untuk juga kita berkain dan memadukan motif-motif kain itu dengan batik yang berasal dari motif Kediri. Terima kasih. Ada cara nggak sih untuk mempertahankan batik ini sebagai warisan Indonesia? Dan kalau ada, bagaimana caranya menurut Ibu dan Kak Saskia sendiri? Ya, salah satunya ya dengan seperti yang disampaikan tadi. Jadi semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya berbatik ini kepada semua orang, kepada utamanya pada orang-orang yang kita kenal. Sekarang dipermudah lagi oleh media yang ada. Jadi
sebisa mungkin kita lebih bisa memahamkan bahwa busana batik ini adalah busana yang sangat eksklusif, sangat indah, dan ini merupakan warisan budaya. Ini merupakan kekayaan budaya yang wajib kita lestarikan sekaligus kita kembangkan. Itu caranya dari sisi generasi, mungkin agak generasi tua ya. Nah, dari ke sisi generasi muda ya seperti caranya Kak Saskia. Kalau saya, sedikitnya pengetahuan dan pengalaman generasi muda dalam batik mengakibatkan kecintaan batik terhadap generasi saat ini semakin memudar dengan mempraktikkan proses 3M yaitu mola, batik, dan medel sejak dini maupun di lingkungan sekolah sebagai sarana belajar bagi mereka. Generasi muda akan bisa lebih menghargai dan akan berusaha secara tulus hati menjaga dengan keindahan batik tersebut. Bisa saya tambahkan sedikit? Bisa. Oke. Tadi Kak Saskia bilang harus disosialisasikan bagaimana cara membatik ya. Jadi bagaimana mola, bagaimana medel dan sebagainya. Nah, tambahannya kalian sebagai generasi muda, pesannya Bu Puspa, harus bisa membuat inovasi-inovasi baru. Kalau pola yang lama itu dianggap terlalu kuno, dianggap terlalu sulit, waktunya tidak terlalu lambat, menyita banyak waktu kalian, cobalah buat inovasi-inovasi baru sehingga anak-anak segenerasi kalian itu suka batiknya. Jadi caranya diperbarui, diinovasi, juga motifnya mungkin saya kalau motif begini kayak ketuaan, kesannya saya jadi tua. Saya kalau warna begini atau desain begini kesannya saya jadi mau seperti kondangan. Saya ingin seperti mau ke mall nggak, kalau pakai batik kok nggak matching. Nah, kalian bisa membuat desain batik, motifnya itu motif yang kekinian, walaupun dasar-dasar batik tetap harus diketahui. Kemudian cara membuat batik, tetap membuat batik dengan yang konvensional itu. Kalau sungguh membatik loh ya, satu kain batik itu bisa 3 minggu. Padahal kita mungkin butuhnya setiap saat dan butuh produksi banyak. Nah, kalau kita tetap dengan cara yang konvensional, mungkin kita akhirnya terkalahkan oleh orang-orang yang memakai inovasi-inovasi baru. Mohon maaf dalam tanda kutip, di tetangga sana itu sudah bisa produksi batik secara massal. Jadi dalam satu kali produksi itu bisa beribu-ribu lembar batik. Itu satu kali produksi dengan harga murah, dengan desain yang beragam. Lele awal dia tetap pada bentuk dan cara yang konvensional. Bisa jadi kan kita jadi tergilas motifnya kekunoan, kemudian lama, harganya mahal, kemudian tidak ada inovasi baru, akhirnya kan juga lama-lama ditinggalkan. Nah, salah satu caranya seperti itu. Harus ada inovasi-inovasi baru dari kalian generasi muda yang bisa memperbarui itu menjadi hal yang kekinian. Ternyata bahannya batik tidak harus katun. Ternyata membatik tidak harus mencanting. Ternyata batik itu kan dari titik-titik. Oke, dari titik-titik. Tapi kalian tidak harus seperti itu. Mungkin ada cara khusus, mungkin ada inovasi khusus. Enak mesin sing ya tetap pakai malam, tapi kita buatnya jauh lebih banyak, lebih dengan ini juga lebih cepat, lebih rapi ya gitu. Jadi harapannya tetap produksi batik itu tetap milik kita, tapi tetap disukai oleh generasi muda. Untuk dari Kak sendiri bagaimana? Yap, benar sekali apa yang dikatakan Bu Puspo. Saya sedikit menambahi bahwa mencintai, memakai, dan mempromosikan batik kita di media sosial menjadi peran penting juga untuk kita. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengembangkan industri batik di daerah kita. Apalagi daerah yang batiknya belum maju, kita dapat bisa berkolaborasi dengan mereka dengan mempromosikan, membuat feeds atau membuat snap di Instagram yang isinya tentang batik mereka agar masyarakat bisa sedikit lebih banyak tahu tentang produksi mereka. Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaan kali ini kita bakal menanggapi suatu argumen. Nah, seringkali kita tahu bahwa banyak banget anak muda yang memiliki mindset atau pola pikir bahwa batik ya itu kelihatan kuno atau lawas. Nah, tanggapannya yang bisa diberikan untuk argumen tersebut bagaimana? Iya, benar. Saya juga merasakan seperti itu. Berarti tidak hanya anggapan dari anak-anak muda, tapi sebetulnya anggapan anak-anak tua pun begitu. Jadi begini, kenapa batik itu dikatakan kuno, dikatakan produk lawas, awake dhewe nggawe batik nanti seperti orang tua dan sebagainya. Itu karena mungkin karena warnanya cenderung warna-warna tua, coklat, hitam, putih, ya kadang-kadang warna alam. Kita kan jarang lihat batik yang warnanya warna yang berani, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, mungkin karena itu pertama. Kemudian motif itu memang sudah ada dari dulu, parang, kawung, sidomukti, sidoluhur, gajah oling dan sebagainya itu semuanya ada. Nah, bukan berarti kita menghilangkan itu. Kalian sebagai generasi muda berinovasi dari yang ada, kemudian diinovasi. Oh, ternyata parang ini bisa digabung dengan parang Garuda ya, misalkan dengan Garudonya yang lebih besar atau sayapnya nah, itu kan berarti sebuah inovasi yang atau mungkin membuat sebuah desain batik yang gambar yang sekarang lagi hits. Ya mungkin ada ya kadang-kadang orang-orang non sewu, orang-orang generasi sepuh itu mengatakan, oh iki nyalai pakem. Nah, kalau memang tidak bisa dilanggar, artinya kalau membuat kawung ya harus begini saja, ya dipakai pada saat atau pada kalau kawung murni kawung ya dipakai pada saat sebuah acara yang memang tidak bisa dirubah motifnya. Tapi saat kita ke mall atau kemana nggak parang sing murni parang itu kan kadang-kadang kita merasa seperti orang tua, seperti mau kondangan, seperti apa. Ya kita buat batik dengan desain remaja, desain kekinian, desain anak-anak muda. Nah, kemudian warna juga begitu. Kemudian bahan itu kalau batik itu biasanya kan bahannya memang seperti ini, katun yang jenis katunnya yang mungkin agak kaku karena pengaruh malam dan lain-lain. Dan kadang kita ingin outfit yang kesannya jatuh. Nah, kesannya jatuh otomatis kayaknya harus mungkin tipis atau berat atau yang lain-lain. Nah, kalau kita memakai dengan bahan yang seperti ini mekengkeng, akhirnya nggak bagus. Nah, makanya kita buat aja batik dengan bahan itu. Memang tingkat kesulitannya beda atau mungkin caranya harus lain. Nah, itu sebuah tantangan buat generasi muda untuk membuat batik itu menjadi sebuah produk baru, inovasi baru, tetapi menarik, gak menghilangkan desain dasar batiknya, tetapi menjadi hal yang sangat istimewa karena dikemas sesuai dengan selera anak-anak muda. Gitu. Bagaimana dengan tanggapan Mas ya? Terima kasih. Batik di era saat ini sudah memiliki keluasan, mudah diaplikasikan dalam mode atau fashion style sekarang, dan perlengkapan keseharian. Batik tidak monoton, banyak public figure yang bisa kita jadikan sebagai center style kita, bahkan sebagai anak muda. Saya sendiri sudah merasakan bahwa batik itu keren dan tidak kuno. Motif, warna, dan makna seperti yang Ibu Puspa tadi bilang, di dalamnya pun juga sangat istimewa, menambahkan nilai setiap orang yang memakainya. Contohnya seperti batik yang saya kenakan pada sore hari ini, yaitu batik Geringsing Lidah Api dari Kabupaten Kediri yang sudah dipatenkan sejak tahun kemarin. Dan ini menjadi baju pakemnya khas Kabupaten Kediri. Kota Kediri juga tidak kalah. Kota Kediri memiliki baju pakem tersendiri, yaitu Panji Galuh. Terima kasih. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya batik itu bisa saja ya diucapkan dengan budaya berpakaian yang sekarang. Iya, sangat bisa. Dengan menggunakan batik kita bisa saja menarik perhatian hal yang umum
apalagi remaja untuk kepoin tentang makna dari batik itu sendiri. Iya, betul. Nah, dan dengan perbuatan itu kita sudah melakukan pelestarian sekaligus menarik minat dan daya tarik terhadap batik sendiri. Wah, gak kerasa ya, topik kali ini seru banget. Apalagi menurut saya karena menambah literasi, wawasan budaya, dan sudut pandang saya terhadap batik itu sendiri. Dan terima kasih untuk Ibu Buspo dan Mbak Sofia yang sudah berkenan hadir untuk menjadi bintang tamu di podcast kali ini. Serta saya ucapkan terima kasih bagi sobat-sobat yang menonton podcast ini hingga selesai. Untuk podcast selanjutnya kalian bisa request di kolom komentar atau klik link Google Form yang ada di description box. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di episode Metavoice selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metavoice Jurnalis Yoko.